Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desi Lestari dari kelompok 3. Saya mempresentasikan ulang dari kelompok 8 yang telah dipresentasikan kemarin, yaitu tentang surat menyurat. Definisi surat. Surat adalah pernyataan tertulis yang dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain sekaligus sebagai alat komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan instansi maupun kepentingan pribadi. Kepentingan surat menyurat dinamakan koresponden, sedangkan orang yang melakukan kegiatan tersebut dinamakan koresponden. Koresponden adalah suatu kegiatan atau hubungan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkirim surat. Korespondensi terdiri dari korespondensi ekstern dan korespondensi intern. Fungsi dari surat yaitu sebagai alat komunikasi, tanda bukti tertulis yang autentik, misalnya surat perjanjian, alat pengingat atau berpikir bila mana diperlukan, misalnya surat yang telah diarsipkan atau didokumentasikan, misalnya surat dalam arsip lama yang digali kembali untuk mengetahui perkembangan masa lampau. Jaminan kemampuan, keumpamaan surat keterangan jalan, pedoman atau dasar bertindak, misalnya surat keputusan, surat perintah, surat pengangkat, dan sebagainya. Adapun kriteria surat yang baik adalah sebagai berikut. Surat sebaiknya ditulis dalam bentuk dan isi yang menarik, serta disusun secara sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku. Surat sebaiknya disusun secara sederhana dan tidak terlalu panjang. Surat sebaiknya disusun secara jelas, lugas, dan komunikatif. Surat sebaiknya mencerminkan sikap dan adab yang sopan. Surat sebaiknya rapi dan bersih. Sejarah surat. Berdasarkan sejarah, surat adalah ketika manusia menemukan simbol dan tulisan. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai jatuh sebelum kedatangan bangsa Eropa, yakni pada masa Kutai, Traumanegara, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, dan Mataram. Kegiatan surat menyurat modern berkembang ketika kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kegiatan pos semakin lancar setelah pembuatan jalan raya pos dari Anyar sampai Panurakan sepanjang 1000 km pada tahun 1909. Jenis surat digolongkan menjadi 3, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat nalga. Apabila ditinjau dari segi bentuk, isi, dan bahasanya, pada materi ini akan dibahas 3 jenis surat, yaitu surat pribadi adalah surat yang digunakan dalam kepentingan pribadi. Surat ini digunakan untuk sesama teman atau keluarga. Ciri-ciri dari surat pribadi sendiri yaitu tidak menggunakan huruf surat, tidak ada nomor surat, surat pembuka dan penutupnya bervariasi, penggunaan bahasa bebas, format suratnya bebas. Surat dinas atau surat resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah atau swasta yang ditujukan kepada instansi lain maupun perorangan untuk kepentingan kedinasan dan administrasi pemerintahan. Fungsi dari ini bisa sebagai dokumen, buku tertulis, alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip dan pedoman kerja dalam bentuk keputusan dan surat instruksi. Ciri-ciri surat resmi. Surat niaga. Surat niaga digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri dan usaha jasa. Surat ini sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar sehingga disusun dengan baik. Surat niaga terdiri atas surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. Ciri-ciri surat niaga yaitu selalu berkaitan dengan niaga atau bisnis, ditulis secara resmi, menggunakan kata-kata yang sopan dan menarik, bersifat simpatik. Apabila merupakan surat transaksi nominal besar, biasanya menggunakan materi, biasanya menggunakan materai. Surat lamaran. Surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan. Jabatan biasanya bersifat formal atau resmi. Ciri-ciri surat lamaran yang baik yaitu mempunyai bentuk yang menarik, mempunyai bahasa yang menarik, menggambarkan kemampuan pelamar, tepat pada sasaran. Hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu ada 7. 1. Menyebutkan sumber lamaran. 2. Identifikasi diri lengkap dari pelamar, posisi yang dikehendaki, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, kemampuan lain yang dimiliki, referensi bila ada pelamar memandang penting dan berpengaruhnya pihak memberi referensi. Bentuk surat dinas. Ada beberapa macam bentuk surat dinas sesuai dengan tata letak geografi surat antara lain. Bentuk ini merupakan yang paling sering dipakai dalam prakteknya penyusunan. Surat ini dimulai pada bagian kiri hingga semua komponen yang ada di dalam surat. Bentuk ini hampir sama persis dengan bentuk lurus penuh atau full block style.
Namun untuk bagian posisi tanggal, salam penutup, letak tanda tangan diposisikan pada sebelah kanan surat. Bentuk surat ini sangat persis dengan surat bentuk lurus, namun bedanya adalah pada posisi saat menyusun ini, surat dan bagian alinea baru masuk ke bagian dalam. Bentuk resmi Indonesia lama yaitu penulisan alamat surat diketik sebelah kanan di bawah tanggal surat. Bentuk resmi Indonesia baru merupakan versi bentuk setengah lurus dan bentuk resmi Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang saat ini bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.